Kali ini aku akan jelasin gimana caranya kita analisa pakai error correction model atau ECM di Stata. Nah, untuk datanya sendiri aku bakal pakai data trade balance atau neraca perdagangan, dan di sini ada 180 observasi, dan untuk variabel X-nya itu adalah export dan M-nya import. Nah, lalu kita highlight atau block aja semua datanya, lalu di copy. Habis itu kita balik lagi ke Stata dan klik data editor yang ada pensilnya, lalu kita paste dan klik variable names. Oke, jadi semuanya udah masuk ke sini. Untuk time variabelnya ini adalah string variable, jadi kita harus menggantikan ini ke float variable ya, atau numerical variable. Jadi caranya hampir sama kayak cara yang pertama pas kita forecasting dulu. Jadi kita tinggal generate new time variable. Nah, kalau lihat di sini time 2-nya sudah dibikin. Lalu untuk formatnya kita bisa gantikan ke daily ya, lalu pilih salah satunya. Aku bakal pilih yang pertama, lalu pilih OK. Right? Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya time variable kita daily, dia nggak cocok karena dia banyak banget skipnya. Jadi dia lompat dari Januari sampai ke April gitu. Nah, jadi dari data ini kita bisa lihat kalau karena dia skip 3 bulan, makanya kita akan pakai data yang quarterly. Gitu, jadi lebih cocok kita pakai yang quarterly. Lalu kita generate aja time variable yang baru dan pakai QOFD time 2. Nah, kalau lihat ini, lalu kita gantikan format lagi ke quarterly seperti ini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa drop variabel time dan T. Oke, jadi yang tinggal hanya T, X, and M. Lalu kita set dulu time variable kita, yaitu T set T dengan delta 1 quarter. Dan karena di data kita ini sangat besar ya, itu 1, sekian, jadi aku akan pakai variabel lon untuk variabel X dan M sendiri. Kenapa? Karena aku mau analisa deltanya itu dengan persen, bukan karena value-nya sendiri. Jadi kita bikin aja gen LX sama dengan ln X dan gen LM sama dengan ln M. Lalu kita harus lihat apakah dia stationary atau non-stationary di viewer LX. Nah, karena untuk value-nya di atas 0,5 berarti dia masih non-stationary. Lalu kita bikin first differencing dulu. Jadi emang untuk variabel LX harus di first differencing. Mana kalau di viewer LM hampir sama,
p-value-nya di atas 0,05, jadi kita perlu differencing. Oke, sudah cocok ya. Kita pakai first difference untuk LM dan LX. Lalu kita regress LX dan LM untuk predict error term kita. Jadi karena emang kita mau lihat jangka pendek dan jangka panjangnya errornya sendiri, jadi kita predict aja error dengan receipt. Dan untuk ini teman-teman bisa ini adalah nama variabelnya, jadi teman-teman bisa ganti ke nama yang kalian mau. Jadi bisa ECT, error correction term, dan seterusnya. Oke, udah masuk ke error. Lalu kita lihat apakah errornya stationer. Nah, karena dia di bawah 0,05, berarti dia stationer. Jadi di situ kita bisa regress di LUX dan di LM dan pakai lags pertama karena dia udah stationer. Di lag pertama error gitu. Nah, untuk error ini dan koefisiennya adalah variabel penyesuaian antara jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya error term ini di antara 0 sampai min 1, berarti dia sudah signifikan untuk error kita. Jadi artinya dia sudah data kita tuh udah co-integrated, kointegrasi. Tapi make sure untuk p-value-nya sudah signifikan. Nah, jadi karena ini di bawah 0,05 berarti error kita sudah signifikan untuk data ini. Kalau misalnya koefisien kalian di error term ini di atas 0 atau dia positif, berarti ada salah direksi gitu. Jadi teman-teman kalau dia positif, coba teman-teman ganti dependent variabelnya sama independennya. Jadi kalau misalnya ini positif, berarti aku ganti ke LM terus LX dan baru L1 error gitu. Nah, kalau dia di atas min 1 atau dia min 2 atau min 1, sekian, berarti teman-teman tinggal ganti lag-nya. Jadi bisa lag 2 atau lag 3. Tapi untuk koefisiennya harus di antara 0 sama min 1. Oke, lalu kita bikin head testnya atau heteroskedasticity-nya. Dan ini di bawah 0,05, berarti ini emang konstan kita ada variansnya atau dia emang heteroskedasticity. Jadi kita harus pakai metode lainnya nanti karena dia nggak sesuai dengan OLS sendiri. Lalu kita stat be Godfrey. Nah, untuk ini dia ada autocorrelation-nya. Karena dia di atas 0,05, berarti kita coret H0-nya. Jadi dia ada autocorrelation. Jadi yang problemnya ini ada di heteroskedasticity, makanya kita akan pakai testing white noise, yaitu S-Wilk error. Oke, probabilitasnya 0,04 dan WN test Q residuals WN test Q error maksudnya. Ini error
Jadi ini adalah 0,00 berarti ada white noise-nya. Pergi ke regressionnya, dan untuk leg satunya kita bakal pakai yang LX, leg 1 LX sama leg 1 LM. Oke, dari sini untuk leg 1 LX nya dia di antara 0 sama min 1, dan ini adalah hampir sama dengan error L1 nya. Jadi ini adalah salah satu metode untuk analisa ECM dengan prediksi residualsnya. Dengan metode yang lain adalah dengan ARDL. Jadi untuk itu kita bikin SC install ARDL. Oke, lalu kalau installationnya sudah complete, berarti kita tinggal regress lagi, tapi regressnya kita ganti ke ARDL dan hilangkan LX-nya. Jadi, hilangkan D-nya. Oke, jadi untuk ini ada yang namanya LR dan SR, artinya long run and short run, atau jangka panjang dan jangka pendek. Untuk keduanya, long run dan short run-nya itu signifikan, ya cukup signifikan karena dia di bawah 0,05. Selanjutnya kita bakal melihat bound test-nya dengan stat EC test. Jadi kalau kita lihat dari p-value-nya, ini errornya sudah di bawah 0,05, berarti udah signifikan. Artinya untuk error sendiri atau residualnya sudah keintegrasikan dengan data kita. Jadi data untuk errornya sendiri sudah relevan dengan data kita, dan untuk regresi yang sebelumnya itu dia udah termasuk dengan error term yang udah jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa bikin modelnya lagi.